Dan benar, 3 hari pertama itu lulus dengan sangat memuaskan, alhamdulillah. Nah, bahkan saat dia tidur, itu kan aku pakaikan popok ya, untuk jaga-jaga aja sebenarnya, takut pipisnya kemana-mana gitu. Tapi pas bangun, popoknya selalu kering. Dan kalau masalah pup, dia benar-benar sudah rutin pup di poti. Nah, apa yang mau aku sampaikan dan tekankan dari cerita pengalamanku di sini adalah kalau tidak mau terlalu frustasi, stres, emosi saat melatih anak untuk menggunakan toilet, lakukanlah potty training atau toilet training ya saat anak kita. Halo semuanya, welcome back to my channel. Today I want to share with you cerita pengalaman toilet training anakku dan apa aja sih tanda-tandanya kalau anak kita itu siap menjalankan toilet training. So, ini adalah toilet training ketiga setelah sebelumnya 2 kali gagal. Dan semoga cerita kegagalanku nanti bisa dijadikan pelajaran juga ya. Oke, jadi toilet training yang pertama itu saat anak aku berusia 1,5 tahun. Waktu itu aku mulai mengenalkan dia dengan potty sit untuk anak gitu ya. Dan saat itu kebetulan juga anakku mengalami infeksi saluran kemih nih. Setelah berobat, lalu alhamdulillah langsung sembuh sebenarnya tanpa perlu dihitan atau disunat gitu ya. Nah, tapi sebagai orang tua itu kan aku khawatir ya hal tersebut akan terulang lagi gitu, akan terjadi lagi. Jadi aku dan suami memutuskan anak kita itu untuk dihitan aja. Meskipun setelah dihitan itu atau disunat itu ya, juga tidak menutup kemungkinan sih bisa terkena infeksi lagi, tapi kemungkinannya itu kan lebih kecil ya. So, anakku disunat saat dia berusia 1,5 tahun. Ini bukan hal yang mudah ya untuk menjaga lukanya tersebut karena anaknya kan lagi mulai aktif-aktifnya ya umur segitu. Anyway, saat itu setelah sunat, anakku sengaja tidak kupakaikan popok ya sampai luka bekas hitannya itu benar-benar sembuh gitu, benar-benar mengering dan sembuh. Jadi saat itulah terpikir untuk benar-benar berhenti memakai popok. Karena setelah hitan itu, anakku itu cenderung takut untuk pipis gitu loh. Bahkan dia nggak ngompol sama sekali saat tidur malam dan tidur siang. Kadang-kadang pas bangun ada sih bekas pipisnya ya, tapi cuma sedikit banget nempel di celana sunatnya itu loh, celana yang kayak ada batoknya itu di depannya. Itu pun setelah mungkin sekitar 3 harian lah ya pasca sunat. Sebelumnya dia tuh benar-benar tidak ngompol sama sekali saat tidur. Pas bangun pun dia tuh pipis ketika memang diajak ke kamar mandi aja. Jadi setiap 1 jam sekali itu aku selalu tawarkan dia untuk pipis gitu ya, ajak dia untuk pipis gitu. Nah, hal itulah yang membuat aku tuh optimis gitu untuk oke, anakku sudah bisa nih lepas popok kayaknya. Dan aku mulai sounding ke dia tentang nanti nggak perlu lagi pakai popok ya. Nanti kalau misalnya pipis, pup, dipoti ya gitu. Nah, tapi kesabaran mulai diuji saat luka bekas hitannya itu sudah mengering dan membaik. Anakku juga udah mulai terbiasa dan gak takut lagi. Dia mulai ngompol, pipis sembarangan, tanpa aba-aba. Bahkan setelah pipis itu juga dia watados aja gitu loh, kayak tidak terjadi apapun. Intinya nggak ngomong apapun gitu ya. Bahkan kadang nolak diajak bersih-bersih kalau dia lagi asyik melakukan sesuatu. Ditambah saat usia 1,5 tahun itu kan frekuensi buang air kecilnya masih sering banget ya. Kadang setengah jam sekali, bahkan ada kalanya baru juga pipis nih dibersihin. 15 menit kemudian dia ngompol lagi. Tapi sebenarnya yang paling bikin emosi itu adalah kadang dia itu menolak kalau ditawarkan untuk pipis. Padahal ujung-ujungnya dia ngompol juga. Dan kadang nih, walaupun nggak selalu ya, dia juga menolak diajak bersih-bersih. Padahal udah basah kemana-mana gitu loh. Jadi kan kayak menguji kesabaran sekali ya bun. Nah, hal-hal itulah yang membuat aku tuh menyerah untuk toilet training dia saat itu. Tapi aku nggak putus asa, aku mulai sounding lagi ke dia bahwa nanti kalau sudah ulang tahun yang kedua, adek mulai lepas popok ya. Kalau mau pipis atau pup di kamar mandi ya, bilang ke bunda. Gitulah ya kurang lebih yang aku terus ingatkan ke dia.
Tapi saat tiba saatnya, dia masih juga pipis sembarangan, nggak bilang. Pokoknya masih nggak jauh beda lah sama toilet training yang pertama. Tapi nih untuk masalah pup, dia tuh sebenarnya udah lumayan jarang pup di popok gitu loh. Sejak bahkan sebelum dia genap 2 tahun itu, dia udah mulai rutin pup di poti. Karena kalau misalnya mau pup itu kan jelas ya tandanya tuh di mukanya dia tuh jelas gitu loh. Jadi aku bisa buru-buru bawa dia ke poti gitu. Nah, masalah pipis inilah yang benar-benar PR banget. Dan parahnya nih, saat toilet training kedua ini lagi musim hujan, Bun. Jadi lebih repot kan ya, hampir semua celananya itu habis gitu loh. Dan kasihan juga anaknya kan, harus sering kena air pas musim hujan gitu loh, kan lagi lumayan dingin juga tuh udaranya. Akhirnya setelah sekitar kurang lebih 10 harian mungkin ya, aku lupa tepatnya, aku memutuskan menyerah lagi. Tapi lagi-lagi aku tidak berhenti sampai situ ya. Kali ini aku memberikan waktu yang lumayan lama untuk nanti kembali mencoba toilet training. Aku sounding sejak dia usia 2 tahun itu ya, untuk nanti lepas popok dan pup pipis di kamar mandi saat ulang tahun yang ketiga. Bayangkan, hampir 1 tahun itu aku sounding terus ke dia. Meskipun aku lebih menekankan lagi ketika sebentar lagi tiba ulang tahunnya yang ketiga itu ya. Dan apa yang terjadi saat tiba saatnya? Dia tidak sama sekali ngompol. Jadi waktu itu tepat di hari ulang tahunnya ya yang ketiga itu, aku kasih tahu bahwa hari ini adalah ulang tahunnya yang ketiga gitu, dan saatnya lepas popok. Kalau mau pipis dan pup, bilang bunda, nanti kita ke kamar mandi gitu. Nggak boleh pipis dan pup sembarangan ya. Jadi aku bilang ke dia gitu kan. Dan benar, 3 hari pertama itu lulus dengan sangat memuaskan, alhamdulillah. Tidak ada ngompol, karena aku kan selalu menanyakan kayak mau pipis nggak gitu setiap 1-2 jam sekali. Kalau lagi banyak minum ya aku tanyain 1 jam sekali gitulah ya, disesuaiin. Nah, bahkan saat dia tidur, itu kan aku pakaikan popok ya, untuk jaga-jaga aja sebenarnya, takut pipisnya kemana-mana gitu. Tapi pas bangun, popoknya selalu kering. Baru pas bangun itu langsung aku ajak ke kamar mandi, dan di situ dia baru pipis. Nah, pas hari keempat, dia ada 1 kali tuh kelepasan pipis. Jadi lagi main, tiba-tiba dia bilang, tembus-tembus gitu. Dan ternyata bener nih celananya itu basah kena pipis kan. Tapi aku nggak masalah sama sekali ya, karena dia masih bilang gitu loh ya. Nggak yang asik aja udah basah juga gitu loh. Kayak nggak kayak yang pertama gitu lah ya. Dan saat usia 3 tahun ini, meskipun dia jarang bilang secara langsung mau pipis atau mau pup, kadang ditanya baru dia jawab gitu ya, mau gitu kalau misalnya dia benar-benar mau, atau dia bilang nggak mau kalau misalnya dia nggak mau gitu. Jadi tidak membuat frustasi gitu loh. Dan kalau masalah pup, dia benar-benar sudah rutin pup di poti. Karena dia udah lumayan bisa nahan pup juga kayaknya. Jadi saat mukanya kelihatan mau pup, atau dia biasanya bilang sakit gitu ya sambil nunjuk perut, langsung buru-buru aku ajak ke poti. So, jarang banget kelepasan dan pup di celana. Nah, apa yang mau aku sampaikan dan tekankan dari cerita pengalamanku di sini adalah kalau tidak mau terlalu frustasi, stres, emosi saat melatih anak untuk menggunakan toilet, lakukanlah potty training atau toilet training ya saat anak kita itu menunjukkan kesiapannya. Bukan semata-mata berpatokan pada umur ya. Karena kesiapan anak itu kan beda-beda ya. Mungkin anak orang lain sudah siap sejak usia 1 tahun atau mungkin 2 tahun ya. Tapi anak kita kan belum tentu ya. Seperti yang terjadi sama anakku, setelah dia siap, ya semuanya itu menjadi jauh lebih mudah. So, ya udah nggak perlu dipaksain, nggak usah ambil pusing gitu ya. Yang penting kita lihat dari kesiapannya. Nah, sekarang apa aja sih tanda bahwa anak kita itu siap menjalankan potty training atau toilet training? Ini berdasarkan pengalaman anakku sendiri ya. Yang pertama, yang paling aku highlight adalah popoknya itu tetap kering saat bangun tidur. Jadi anakku tuh mulai jarang ngompol gitu loh, mulai jarang pipis saat dia tidur. Terus kadang setelah 2 jam ganti popok, popoknya itu juga tetap kering.
Jadi dia cuma pipis pas sebelum ganti popok gitu. Yang kedua, waktu BAB-nya itu teratur dan dapat diprediksi. Kalau ini sebenarnya udah sejak umur dia 1 tahunan sih ya. Jadi dia emang BAB-nya itu udah teratur. Selanjutnya yang ketiga, dia mampu mengkomunikasikan keinginannya meskipun secara singkat gitu ya. Kayak kalau misalnya aku tanya, "Adek mau pipis nggak?" Kalau dia merasa nggak mau, ya dia jawab enggak gitu. Kalau dia merasa ingin pipis, ya dia jawab mau dan langsung mau diajak ke kamar mandi. Karena sebelumnya itu kan meskipun dia ingin buang air kecil, kadang dia bilang enggak gitu loh dan menolak untuk diajak ke kamar mandi. Tapi ujung-ujungnya ngompol juga. Selanjutnya yang keempat, anakku menunjukkan ekspresi tertentu saat ingin BAB atau buang air kecil ya, atau BAK. Jadi kalau ingin BAB, anakku sih menunjukkan ekspresi mengejan dan matanya itu mulai merah gitu. Kalau mau BAK atau pipis, kadang beberapa anak itu kan megangin celananya ya atau alat kelaminnya gitu kan. Nah, itu mungkin itulah itu dia tandanya dia mau BAB atau BAK gitu. Yang kelima, ini umum sebenarnya ya, anak mampu melepas dan memakai pakaiannya. Kalau di anak aku, dia juga udah bisa memakai dan melepas pakaiannya sendiri meskipun dengan sedikit bantuan ya. Tapi kalau melepas celana, dia lebih lancar atau lebih jago lah ya daripada melepas baju sendiri. Untuk memakai juga sama, dia tuh lebih jago pakai celana juga dibandingkan pakai baju sendiri. Jadi kalau pakai baju dia masih butuh sedikit bantuan lah. Selanjutnya yang keenam, ini umum juga ya, meskipun di anakku aku tidak melihat tanda ini, atau mungkin aku yang kurang peka ya, aku juga nggak tahu. Tapi ini dia, menunjukkan tanda tidak nyaman saat popoknya basah atau kotor. Dan bisa secara langsung ataupun tidak ya, dia minta ganti gitu loh dengan popok yang baru. Selanjutnya yang ketujuh, ini umum juga ya, lebih memilih memakai celana dalam daripada popok. Tapi lagi-lagi kalau di anakku sendiri, aku tidak melihat hal ini gitu. Jadi dia oke-oke aja sebenarnya mau dipakai popok ataupun celana dalam. Selanjutnya yang terakhir, yang kedelapan, menghentikan aktivitasnya atau menjauh dari orang lain saat merasa ingin BAB atau BAK. Nah, itulah tadi beberapa tanda anak siap melakukan toilet training dan itu tadi juga sedikit cerita pengalaman anakku toilet training. Semoga bisa bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar channel ini makin berkembang lagi. Bye!